Halo Sobat Tani, saat ini kita bersama dengan Dr. Hewantari dan Dr. Hewan Aris. Apa kabar Dr. Hewantari? Apa kabar Dr. Hewan Aris? Alhamdulillah sehat. Bisa kenalan dulu Dr. Hewantari dan Dr. Hewan Aris? Halo, saya Dr. Hewantari dari Puskeswan Purwantoro. Saya Aris Susilo, dokter hewan di Puskeswan Giri Tontro di wilayah Selatan Wonogiri. Bisa kita bincang-bincang sebentar ya dok? Ya. Bahwa saat ini kan ada penyakit PMK yang menjangkiti dari hewan ternak yang ada di Kabupaten Wonogiri. Bisa dijelaskan PMK itu apa sih sebenarnya? Di sini PMK adalah penyakit mulut dan kuku atau bahasa latinnya foot and mouth disease, yaitu disebabkan oleh virus. Untuk awam sebut aja virus karena penularannya memang cukup masif saat ini di Wonogiri, seperti itu. Itu kalau untuk PMK sendiri di hewan ternak menular ya dok? Untuk manusia menular nggak? Kalau PMK itu menular antar hewan, terutama yang berkuku belah, tidak menular ke manusia. Jadi bukan termasuk penyakit zoonosis gitu. Terus PMK itu gejala yang lebih spesifik pada hewan ternak kita, bisa dijelaskan Dokter Aris atau Dokter Hewantari? Ya, saya dulu, nanti kalau ada kekurangan dokter Hewantari yang menambahkan. Gejala yang menciri salah satunya adalah mulut yang berbuih atau mengeluarkan busa, ya, cenderung berbusa karena ada kelukaan di daerah mulut atau lidah. Terus kemudian biasanya ada yang disusul dengan gejala kepincangan karena ada infeksi di daerah kuku, seperti itu. Itu yang termasuk gampang diamati oleh peternak. Terus itu dari PMK itu bisa menyebabkan kematian pada hewan ternak nggak? Bisa. Secara antisipasi, jadi misalkan sebelum ternak kita terkena, agar ternak itu tidak terkena PMK, cara antisipasinya seperti apa? Karena PMK itu penyebabnya virus, jadi pencegahan memang vaksinasi. Tapi untuk meminimalisir biasanya kita harus rajin pembersihan kandang, desinfeksi kandang. Terus kalau ada ternak yang terpapar PMK itu tidak boleh keluar, jadi harus diisolasi supaya tidak menyebar. Itu pencegahan. Terus itu cara pengobatan jika ada ternak yang sudah terkena PMK, cara pengobatannya seperti apa? Pengobatan yang biasa dilakukan di lapangan salah satunya adalah dengan memanggil petugas setempat sesuai dengan wilayah kerjanya. Biasanya diterapi dengan beberapa vitamin dan antibiotik. Terus kemudian ada obat-obat topikal yang bisa diberikan secara mandiri oleh masyarakat atau peternak, seperti dengan menyemprotkan larutan sitrun, menyemprotkan larutan betadin ke mulut dan ke hidung ternak. Ada juga yang memakai ramuan tradisional seperti rebusan daun sirih untuk penyemprotan di daerah mulut. Mengingat penyembuhan luka adalah yang terpenting karena sangat menentukan nafsu makan dari ternak tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa lama itu dari proses pengobatan sampai dengan hewan ternak itu sembuh, rata-rata berapa lama dok yang waktu yang dibutuhkan? Kalau masa inkubasi penyakit PMK sendiri itu sekitar 2 minggu ya, 14 hari. Yang penting gejala awal ternak, biasanya gejala awalnya kan biasanya demam tinggi dulu, itu segera lapor. Nah, kalau segera diobati, iya, segera lapor ke petugas. Iya, soalnya kalau nanti ditunda semakin parah, nanti akan mempengaruhi tingkat kesembuhan dari ternak itu sendiri. Itu. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa PMK ini menular antar hewan ternak dan tidak menular ke manusia. Betul. Itu seumpama ternak itu nanti akan disembelih, dagingnya itu gimana dok? Akan berpengaruh terhadap manusia juga enggak atau gimana? Bisa dijelaskan? Kalau dari segi dagingnya, misalkan untuk dikonsumsi itu aman, tidak menimbulkan masalah ke manusia. Tapi proses waktu penyembelihan, terus pengolahan itu yang harus diwaspadai karena
proses penyembelihan itu bisa menular ke lingkungan. Ya, jadi ternak yang terpapar PMK misalkan disembelih, nanti darahnya macam-macam, itu bisa berpotensi menularkan ke ternak yang ada di sekitar lingkungan penyembelihan itu. Jadi Sobat Tani, penjelasan dari dokter hewan tadi dan juga dokter hewan Aris tadi bahwasanya PMK itu menular antar hewan ternak dan tidak menular pada manusia, seperti itu. Selain itu, bahwa hewan yang terkena PMK itu asalkan penanganannya sesuai, itu nanti ketika dagingnya disembelih, ketika hewan disembelih dan dagingnya dimakan, tidak akan menular ke manusia, seperti itu ya, Dok? Betul. Jadi gini, dokter hewan tari dan dokter hewan Aris, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian selaku pemangku kebijakan terkait dengan peternakan yang ada di Kabupaten Wonogiri? Sejak tahun 2022 kita di dinas itu sudah ada penanggulangan penyakit PMK, yaitu vaksinasi di 25 kecamatan. Nah, masing-masing itu kan di drop ke 5 puskeswan ya, kebetulan kita ada 5 puskeswan. Nah, itu sebagai langkah untuk pencegahan penyakit PMK. Itu bentuk aktif servisnya puskeswan, pelayanan ke masyarakat dalam pencegahan penyakit mulut dan kuku. Selain itu, kita juga aktif melakukan desinfeksi pasar, karena mengingat pasar hewan itu sebagai sumber penularan penyakit PMK. Jadi kita rutin aktif servis setiap pasaran. Kebetulan puskeswan kita ini mempunyai pasar hewan yang terbesar di Wonogiri ya, Purwantoro sama Praci, yang di Ambu 2 puskeswan. Nah, itu aktif servisnya dalam menanggulangi penyakit PMK, desinfeksi pasar rutin setiap pasaran. Nah, selain itu kita juga melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pelaku usaha peternakan di pasar, bahwa penyakit mulut dan kuku itu seperti ini bahayanya, pencegahannya seperti ini, penularannya seperti ini. Jadi kita aktif servisnya seperti itu. Selain itu, selain disinfektan tadi ya, desinfeksi pasar. Selain disinfeksi pasar tadi, terus vaksinasi, terkait dengan vaksinasi dari hewan ternak sendiri, bisa dijelaskan Dokter Hewan Aris? Vaksinasi seperti yang disampaikan dokter hewan tari tadi, dari tahun 2002 setelah ada serangan PMK 2021 maksud saya, itu sudah dilakukan vaksinasi. Pemerintah sudah menyediakan vaksin gratis. Cuman kendala di lapangan saat kita mengedukasi masyarakat atau petani peternak, itu ada beberapa penolakan karena ada isu ketakutan vaksinasi membuat sapi mati, membuat sapi abortus seperti itu. Akhirnya dari beberapa penolakan itu, herd immunity atau kekebalan yang menyeluruh di wilayah Wonogiri kurang tercapai secara maksimal, dan itu salah satu penyebab munculnya serangan yang lumayan mematikan. Karena mengikat tahun 2024 ini, akhir tahun ini, ada beberapa kematian di beberapa kecamatan. Meskipun memang ada komplain dari masyarakat bahwa oh itu divaksin tapi juga masih kena PMK. Cuman untuk yang divaksin biasanya kekebalan lebih tinggi, jadi pemulihan lebih cepat, seperti itu. Misal yang tidak divaksin itu bisa sampai 3 minggu dan akhirnya mungkin menimbulkan kematian, cuman yang divaksin pemulihan 1 minggu sudah mulai makan dan lebih cepat. Jadi itulah manfaatnya vaksin. Makanya kita harap saat besok ke depan ada program dari pemerintah lagi, mohon dukungan Sobat Tani semuanya untuk mendukung kekebalan secara menyeluruh terhadap PMK di wilayah Wonogiri, seperti itu. Ya, mengingat PMK itu pencegahannya ya vaksinasi gitu. Berarti ini menjadi PR kita bersama, perlu adanya sosialisasi lagi ke para peternak ya Dok ya, bahwasanya vaksinasi itu akan menimbulkan
hal yang positif untuk ternak kita. Terus ini ada himbauan bagi para peternak agar tidak panik terkait dengan PMK. Seperti apa? Waspada terhadap PMK, tapi panik jangan. Yang penting kalau ada gejala sapi yang menunjukkan mengarah ke PMK, yaitu demam tinggi, hipersalivasi, mulut, sekitar hidung, mukosa mulut, timbul ulcer, ya kalau istilahnya biar gampang diterima masyarakat itu sariawan. Nah, terus diikuti kepincangan kaki, istilah kita biar diterima masyarakat cantengan. Nah, itu segera lapor karena itu ciri dari penyakit PMK. Itu segera lapor ke petugas, nanti petugas datang akan memberikan terapi pengobatan sesegera mungkin. Terus pencegahannya bisa untuk meminimalisir merebaknya PMK, yaitu jangan sampai menjual sapi yang sakit gitu, supaya penyakit PMK bisa ditekan. Oh ya, ada tambahan lagi. Karena kita punya 5 puskeswan di wilayah Wonogiri, Purwantoro, Jatisrono, Wuryantoro, Giritontro, dan Batuwarno. Mungkin teman-teman Sobat Tani yang semuanya misal kampungnya terserang PMK bisa meminta desinfektan ke wilayah tersebut meskipun stok kita terbatas. Cuman dengan desinfeksi ini kita juga lumayan efektif mengurangi perkembangan penularan PMK. Tapi apabila memang stok kita sudah habis, diharapkan secara swadaya Sobat Tani semua melakukan desinfeksi secara mandiri, bisa dengan larutan Baiklin, pemutih, maaf, nggak disponsori ya, cuman itu yang gampang didapat seperti itu. Seperti itu. Dan desinfeksi mulut sendiri saya ulangi lagi, bisa pakai larutan herbal, sirih, rebusan sirih untuk hidung dan mulut, mengingat penularan PMK sendiri melalui saluran pernafasan. Jadi dengan rutin pagi sore menyemprotkan larutan sirih atau sitrun atau larutan betadine, diharapkan virus tersebut mati sebelum terhisap ke saluran nafas dan berkembang di dalam tubuh. Seperti itu. Cukup gamblang sekali penjelasan dari Dr. Hewantari dan Dr. Hewan Aris. Demikian tadi Sobat Tani podcast kita kali ini. Ingat, jangan menolak vaksin. Jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube kami agar tidak ketinggalan informasi seputar pertanian yang ada di Kabupaten Wonogiri.